Kesehatan Mr. Budi Gunadi yang berbicara di G20 di Bali itu mengatakan apa? Kita akan mengontrol pergerakan manusia, ya. Kita akan melihat pergerakan ini memang tidak 100%, tetapi kita akan mengontrol pergerakan. Dari situ sudah bisa terlihat. Ada video-videonya. Artinya apa? Dia adalah bagian daripada panitia proyek ini. Proyek apa? Proyek total kontrol, kontrol populasi. Ya, apakah nanti endingnya banyak yang mengalami depopulasi? Mereka tidak akan bertanggung jawab. Tetapi agenda dibalik daripada Bill Gates sendiri itu ke sana, mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Di muka bumi, ya. Hanya karena media mereka kuasai, korban-korban yang bergelimpangan ini tidak akan pernah masuk di media mainstream. Demikian pula selama isu pandemi yang kemarin. Jangan pernah dapat mencari ada korban akibat daripada desain yang fakta yang terjadi. Memang banyak yang mati. Tapi matinya ini karena apa? Dan setelah itu ada program program yang mereka tuju adalah apa namanya itu? Njus. Ya. Njus, ya. Njus. Nah, tidak pernah ada media yang akan menceritakan kipi daripada akibat njus itu. Tidak akan pernah. Ya. Saya tahu persis permainan ini. Kenapa? Karena supaya orang tidak pernah melihat bahwa ada sesuatu agenda bahaya di sini. Gitu. Terus kemudian dan kenapa mereka selalu memberikan jangka waktu 2-3 tahun baru efektif berakibat ya setelah itu, supaya jangan mereka bisa disalahkan. Makanya perhatikan ketika itu mereka mengajarkan kita untuk cuci tangan, sebenarnya itu simbol bukan dari otak daripada anak bangsa bahwa oh kamu cuci tangan, ini kan sudah ini protokol yang dunia yang dimainkan, protokol yang dunia yang dimainkan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Loh, what's wrong? Ada apa dengan dunia ini? Kok protapnya sama? Oh, wilayahnya berbeda-beda. Kita punya program sendiri, kita punya cara sendiri. Kenapa harus ada ini ya? Ada satu komando. Berarti ada pengendali nih. Satu kontrol dunia. Okay. Karena bahkan sampai sertifikat kita semua harus punya sertifikat jus yang sama yang dikontrol oleh Badan Kesehatan Dunia. Ya. Makanya namanya COVID. Kenapa di belakangnya ada ID? Itu identity digital. Oh wow. Gitu. Nah, kenapa ada digital? Karena mereka sedang menggiring kita untuk dipaksa. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena tidak boleh lagi ada yang hidup kalau tidak mengikuti sistem digital. Orang tidak paham. Mungkin dia bilang, oh ini percaya sama saya. Kita lihat nanti, time will tell. Digital, lihat aja sekarang sudah pada digital. Dipaksa kita ya, melalui program itu. Makanya ada ide belakangnya kan. Kalau mereka buat singkatan silahkan. Tetapi fakta yang terjadi setelah ini ya adalah kita digiring ke digitalisasi. C-nya apa? Sertifikat. Betul, ada sertifikat kan? Sertifikat ya. Kapan orang dapat sertifikat? Ketika selesai di Injus. Artinya apa? Ini adalah identitas digital. 19-nya apa? Satunya A, 9-nya I. Artificial Intelligence. Yang akan dideteksi, dikontrol oleh Artificial Intelligence. Itulah kenapa antara IT dengan isu kesehatan ini menjadi terlihat benang merahnya, bahwa mereka akan mengontrol tubuh manusia, terutama jiwa. Bukan cuman tubuhnya, tapi yang dia butuhkan adalah jiwanya. Karena jiwa inilah milik Allah. Dia ingin jiwa yang ada di dalam itu tunduk dan menyerahkan imannya kepada yang disebut tadi Njus. Atau apapun program mereka. Ini yang terpenting, yang perlu dipahami semua. Kalau selama ini orang ribut dengan pro dan kontra dan sebagainya, saya ngerti kenapa itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya terjadi pecah belah, adu domba, sesama anak bangsa tanpa disadari. Yang bertahan dengan argumennya juga tidak mengerti karena dia hanya ada motivasi yang tersendiri. Yang ini juga memperjuangkan karena tahu bahwa secara akidah
ini melanggar dan akhirnya terjadilah perpecahan. Sampai di situ saja buat mereka. Ada yang motivasinya materi, ada yang motivasinya menyelamatkan jiwa keluarga. Jadi ini diadu terus. Nah, kemudian perhatikan setelah adanya isu pandemi yang lalu, itu orang langsung digiring untuk pakai Zoom. Ya, Zoom. Dikandung maksud pasti ada tujuannya. Supaya orang digiring untuk masuk ke era digitalisasi, dan semua orang yang menggunakan Zoom itu, mereka akan ambil datanya, biometriknya. Termasuk mereka bisa mengambil isi daripada yang ada di laptop tanpa kita sadari. Kenapa? Kuncinya mereka cuma satu, di internet. Internet itu www. Itu dari bahasa Ibrani, angka 6 itu, 666. Va. Nah itu, makanya jangan pernah berharap bahwa akan aman. Ini sebenarnya ada kaitannya. Mohon maaf saya potong, 666 berarti Lucifer dong ya? Yes, itu adalah angkanya Dajjal. 6666. Makanya kenapa mereka juga suka dengan fa itu 6. Ya, dan sebagainya. Nah, jadi apakah ada hubungannya ini semua? Semua terkait semua. Antara digitalisasi, percepatan program penyebaran, terus ada namanya kemarin uji emisi, karena ada cuaca, climate change or climate engineering. Gitu. Jadi hal-hal itu yang orang tidak pahami. Tapi saya paham betul. Nah, kemudian sekarang di pemerintahan dimainkan namanya program Sustainable Development Goal. Dari nomenklaturnya saja sudah terlihat bahwa itu bukan program dari pemikiran anak bangsa. Itu apa SDGs? Ya, SDGs. Yang ada 17 program berkelanjutan. Ya. Kan di situ ada lambang United Nation-nya. Artinya apa? Ini endorse, import, bukan import. Ini given. Jalankan tuh program ini gue kasih anggarannya. Nah, mereka-mereka yang menjadi operator itu tergiur dengan anggarannya. Karena saya berani bertaruh dengan pasti bahwa kalau tidak ada anggarannya, mendingan tidur di rumah. Betul. Pelukan sama istrinya. Nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya. Itu aja kok mereka. Dan nanti, ya saya menghimbau kepada kita semua, perhatikan bagaimana peningkatan perubahan kehidupannya. Ya, misalnya lihat ini, si orang ini yang punya pemangku jabatan. Lihat, tadinya tinggal di mana, begitu pindah kemana, masyarakat sebenarnya bisa tahu ada apa. Cuman kan harus dibuktikan. Just follow the money. Punya aset di mana. Walaupun namanya akan dirubah atas nama orang lain. Gitu. Akhirnya kita diajak oleh sistem ini untuk menjadi pembohong nasional. Kita pembohong semua. Ya. Ini semua. Nah, dan mereka tidak akan pernah mau juga kita ajak dialog. Mereka hanya maunya monolog. Ya. Terkandung maksud apa? Ya jangan dibantah punya mereka. Dan mereka juga takut. Kenapa? Kalau kita dialog, mereka tahu bahwa gini ya, kalau kita bohong, diajak wawancara dengan orang,